Kami barbar untuk Anda. Halo YouTuber. Nah, kali ini sudah balik lagi dari uh, renovasi interior, guys. Dan bisa dilihat udah nggak kayak akuarium, sudah ada kaca filmnya, ya. Jadi konten kali ini kita akan melihat dalamnya seperti apa, kemudian tes jalan, lalu ya sambil bincang-bincang santai lah, ya. Pertama-tama langsung kita liatin dalamnya dulu aja yuk. Oke, nih, ini joknya udah ganti, jadi ini udah kita bungkus, nanti akan senada sama jok yang di dalam ya. Jadi ini kita pakai dari seat C71 Jogja. Nah, langsung aja guys. Tuh, karpet sudah ada. Kalian kalau ngeliat video yang kemarin kan ini masih kosongan, gitu. Terus ini sudah ada seatnya pakai seat seperti bis, jadi cukup nyaman dan lebar ya. Kita langsung coba aja. Wah. Nah ini saya kalau duduk di depan sendiri gini, ya ini masih lega lah. Jadi kalau yang normal mestinya mungkin masih bisa segini ya, nggak terlalu mepet ke depan. Cuma ya harapannya yang ini nggak disandarin pol ke belakang ya. Kita kalau di tempat transportasi umum saling toleransi lah guys, gitu. Ini kayaknya bisa di setel juga, kasihan. Oh ini tapi ojo koyong ini. Kecuali belakangnya kosong nggak apa-apa ya. Oke ini segini, kanan juga, dan seperti yang Anda lihat ini aku tak nyoba langsung dari belakang sini ya. Nah, masuk sini yo aku rodok kesulitan sih, tapi kalau yang body normal mestinya oke. Di sini armrestnya ada dua guys, jadi nggak rebutan ya, karena kan kapan hari yang di video kereta api itu ada yang mempertanyakan ini kalau di tengah ini punyanya yang kanan atau yang kiri. Sebenarnya inilah jadi bahan bincang-bincang gitu. Nek sebelah ayu apa ganteng kan, Mas permisi minta pakai saya ya. Nah ini nggak ada, dewek-dewek wes dikasih dewek-dewek ya, jadi ribut gitu loh. Lalu di belakangnya sini ada dua guys, jadi yang di belakang sini bangkunya emang dibuat dua kanan kiri, sudah punya armrest sendiri-sendiri juga, jadi lebih nyaman. Kemudian di tengahnya ada gangway, karena emang kalau unit ini sini nekat di C3 ya terlalu kecil, kasihan. Jadi ini kita akan coba supaya lebih nyaman. Dan yang di bangku terakhir ini memang 3 baris guys. Lah, nek yang ini tengahnya juga ada memang, ya itu tadi, ini buat bahan pingsut guys. Permisi mbak, kuliah di mana gitu kan. Itu ya, kalau saya ya terlalu over kayaknya. Kemudian di sebelah kanan sini, kita coba ya. Saya duduk juga masih normal, artinya nggak mepet banget sampai wah kejepit gini enggak ya. Terus yang sini saya nggak ngerti, ini bisa di setel nggak ini? Coba kita cek. Ini ada pencetannya. Wah, nah ini agak susah di setel guys, karena kena airnya ini. Jadi nanti kita akan lihat posisi dari belakang ya. Itu, yang jelas ini masih cukup oke buat saya ya. Itu oke. Nah di Wuling ini karena ini unit baru dan elektrik guys, kami belum berani ngutak-ngatik dikasih USB karena nggak ngerti colokannya di mana. Saya mau masang CCTV aja belum tahu. Jadi kalau ini masih bunder-bunder gini ya. Tapi interiornya loh ini sudah ganti kan, ini udah dicopot. Itu ya, diganti pakai ini sama-sama dalamnya sini biar lebih manis dan terasa banget. Kemarin saya coba ngomong di sini bergema banget, sekarang sudah lebih teredam guys. Itu oke, sekarang kita akan lihat yang di bagian belakang. Ini harusnya AC double blower. Oh iya, ini coba dulu ya. Nyala nih, pantas aku rodok sumuk. Dan ini di belakang tadi sudah dicoba, sentorannya sampai sini guys. Itu ini akan kita coba melayani trayek Kuto Arjo Semarang aja, PP sekitar 250 km, sehingga kalau misalkan sampai hampir ke 300 lah ya, misalnya muter-muter dalam kota dan lain-lain itu sampai ke 300, ini masih safe. Jadi PP, cas dulu di Kuto Arjo, 1-2 jam, berangkat lagi PP. Rencananya seperti itu, nanti kita akan uji coba ya. Ini kan juga demi membantu
program pemerintah guys, ngelong-ngelongi apa konsumsi BBM. Oke, kita lihat belakang yuk. Wah, iki lemet tuh. Iki awake terlalu jumbo. Jadi kembali lagi kesalahan terletak pada yang punya body. Nah, ini nggak ada perubahan, tinggal nanti liverynya saya juga belum mikir gimana liverynya itu kan. Nah, ini kita akan lihat, saya juga belum lihat belakangnya seperti apa. Oke, ini ya teman-teman. Jadi seatnya ini duduknya masih agak miring gini. Kemarin memang di setel seperti ini, saya tanya, "Loh Pak Yanto, bisa nggak dimundurin lagi?" Wah, nggak bisa, nanti kena ininya, lengungannya ini. Ya, itu. Tapi malah justru dengan gini bagus. Di sini saya ngelihat masih ada bisa masuk koper kabin ya. Ukuran kabin bisa 1, 2, 3. 3 lah mungkin. Saya nggak ngerti ukuran kabin, mungkin bisa lebih kecil ya dari ini ya. Mungkin bisa 3 atau 4. Terus di selorokan sini juga masih bisa. Ya, jadi rasanya masih cukup untuk mengakomodir barang-barang yang bepergian. Ini. Nah, ini cetol ini kayak gini. Jadi ini saya bentar iso dibuka ya. Ah, bisa dibuka guys. Yang ini diganti baut. Karena kemarin yang bawaannya ini katanya C71 itu begitu dibuka nggak bisa dikembaliin. Karena mungkin terlalu tipis ya guys. Itu. Oke, sekarang banyak yang mempertanyakan, "Oh ini kalau ditanjain gimana?" Kita akan langsung coba, nggak usah jauh-jauh di Kutoarjo sini aja. Dan ini adalah rear wheel drive. Jadi keunggulannya dia gerak roda belakang, nggak seperti EV yang biasanya itu kan gerak roda depan. Sehingga kalau dibebani belakangnya, rodok jengat gini, yang belakang traksinya kurang guys. Kalau ini bebannya banyak, makin neken dia. Harapannya nggak ada masalah. Oke, yuk kita coba langsung. Nah, ini kalau dinyalain dia bunyi, dibuka tutup bunyi guys. Enaknya nge-review mobil ini sekarang adem. Kenapa? Karena dari tadi AC-nya nyala, nggak berisik. Itu. Nah, seatbelt dulu. Oke, navigator pasang seatbelt. Oke, kita akan jalan ke arah Gunung Tugel aja guys. Kalau di sini ada yang namanya Gunung Tugel. Ini tanjanya ya walaupun nggak panjang tapi cukup oke lah. Nanti kita akan lihat coba di tengah kalau sepi kita akan berhenti lalu start lagi jalan gimana ya. Oke, secara operasional teman-teman karena ini sudah ada pabrikan di sini dan seperti mungkin berusaha menyelesaikan pasar Indonesia. Ini rating kanan kiri ini sudah di kanan. Kalau yang EV lain saya itu di kiri ratingnya ya. Dan kemudian handle ini sama persis kayak udah kayak mobil pada umumnya lah. Wiper ada di sini, ya kan? Ini kalau diginiin ya dia wipernya cuma sekali. Terus semprotan air juga kita giniin tuh nyemprot ya, gitu. Jadi sudah dikondisikan mirip banget sama kendaraan pada umumnya sehingga mestinya tidak ada lagi kesulitan yang berarti buat driver penyesuaian ke mobil ini. Kecuali biasanya kalau misalkan wah bareng gas, yuk masih cekli perselengnya, rasi do pindah gitu. Gitu. Asal jangan lupa dia tiba-tiba megang ini ditarik, handrem yang ketarik. Ya. Oke, ini sambil jalan-jalan lihat Kuto Arjo guys. Ini sini pasar kelitian tiap hari Kamis sama Minggu. Jadi kalau jalan-jalan itu wah banyak yang jual rongsok-rongsok macem-macem. Nah ini masih ada yang jual sepeda itu. Ini terminal non bis, jadi kalau angkot pada di sini harusnya ini juga bisa ya kalau jadi angkot bisa tanpa BBM.
Cara suspensi saya pikir ini sama kayak mobil Niaga pada umumnya, karena kalau kosong ya rasanya gundel banget gitu. Nah ini kayak ini kan goyang banget, tapi rasanya kalau terisi penuh dia kan bisa lebih aman lah. Tapi ya bukan gunjalan yang kayak nggak ada suspensinya, ini cukup masih cukup ditolerir lah. Ya kayak naik uh, Grand Max lah, Grand Max atau Luxio dulu saya pernah punya, rasanya 11-12 sama ini. Nah ini kita akan mulai nanjak masuk ke kiri ini. Oke, ini kalau tanjakan gini nggak penting panjangnya guys, yang penting gradiennya ya. Jadi istilahnya kenaikannya itu nanti kita akan coba di tanjakan yang ke atas itu seperti apa. Nah bisa dilihat ini kan kalau misalkan itu lihat nggak ujung ising di sana pepohonan itu ya. Jadi nanti kita akan nanjak sampai ke atas yang yaitu pohon itu bawahnya lah itu rindang ini kan. Nah itu bisa kelihatan jalannya nanjak banget loh. Nah kita akan pelan-pelan dulu. Nah ini kita keriting di sini nanti dikira mau meninjau koperasi merah putih nih guys. Ini bukti nyata pembangunan merata sampai di desa. Nah ini sampai dekat kuburan ini pun ada koperasinya guys, supaya masyarakat yang di sini bisa lebih mudah menjangkau apapun ya. Jadi nanti kalau di sini Anda jangan salah sangka loh, ini pasti rame sini. Cuma mungkin Anda nggak bisa lihat aja, tapi mesti rame guys. Itu. Nah ini ngerem dulu biar yang belakang lanjut. Oke, biar dia bablas sih. Oke, kita akan mundur. Nah itu bisa dilihat ya tanjanya seperti itu, teman-teman. Biar lewat dulu dia. Nah saya akan berhenti di situ nanti. Oke, ini udah tinggal satu brombit. Nah ini tanjanya cukup tinggi di sini. Ini saya akan berhenti di sini. Oke, seolah-olah kepergok ini. Nah, udah toh. Ini kita rem, ya kan? Tak lepas ini. Ini masih di D ya. Tak lepas. Dia langsung nahan guys. Ini, nih, nggak tak injek ini. Ini langsung di D. Loh ini malah naik pelan-pelan loh. Bisa dilihat toh, naik pelan-pelan ini. Kelihatan enggak? Kelihatan ya, naik pelan-pelan. Nah ini karena di belakang ada mobil, langsung tak gas. Pelan-pelan dia akan langsung naik, teman-teman. Jadi bisa dibilang bahwa ini nggak ada masalah sama sekali sama tanjakan. Justru malah mobil-mobil listrik ini sangat membantu operasionalnya untuk driver pemula atau aku yang ngomong wanita nanti di kelas gender gitu. Emang cara nggak ada yang nyetirnya pinter gitu loh. Ada. Jadi ini untuk driver pemula yang kadang-kadang kagok di tanjakan. Bahkan yang mesin matic pun kadang karena gugup ngegasnya kecepatan, mungkin mesinnya roda pelepek, mati dia, ya kan. Nah yang ini kendaraan EV ini kebanyakan akan bisa mengurangi hal-hal seperti itu. Nah ini kita agak kesulitan muter ini karena bodinya panjang. Jadi kita akan cari tempat untuk muter dulu. Ini tanjakannya kelok-kelok seperti ini. Nanti kita akan baliknya juga melihat ya bahwa ini bisa dikendalikan dengan mudah dan naik ke atas tanpa kesulitan guys. Itu. Jadi tes ini saya akan ngetes untuk Semarang Cilacap nanti akan direkam sendiri di episode tersendiri, termasuk pengisian baterainya ya. Tadi saya charge di biasanya untuk mobil pribadi itu 1 jam kok cuma terisi sekitar 5% lah gitu. Karena mungkin ini cukup besar ya untuk kendaraan niaga. Nanti kita akan uji coba pengecasannya di SPKLU-nya PLN gitu. Ini guys, sekalian jalan-jalan Kutarjo ini kalau ke arah Sate Winong
ke sini. Jadi jalannya kecil. Tuh, kasih jalan aja lah. Ya, selip. Siap. Jalan-jalan jauh antar kota dan provinsi, bersama sumber alam, perjalanan penuh arti. Armada terbaik siap mengantarmu, sumber alam, keluar dari perjalanan Anda, nyaman dan aman sampai di tujuan. Oke, kita muter di sini guys. Mumpung ada Koperasi Merah Putih lagi dan halamannya cukup luas, kita nunut muter guys. Nah, jadi paling enggak saat ini sudah terasa manfaatnya toh. Saya bisa nunut muter di sini, soalnya enggak ribet ya. Oke teman-teman, kita akan putar balik lalu nyoba tanjakan dari sisi sebelah sini yang berkelok-kelok ya. Oke, nah ini koperasinya kalau yang di sini pasti dijamin rame dan bisa kelihatan orangnya. Kalau yang di sana mestinya rame juga, tapi mungkin Anda nggak bisa ngelihat orangnya. Oke, kita akan jalan lagi ke sana. Nah, tanjakannya itu kira-kira seperti itu loh guys. Itu perbukitan itulah. Nggak tahu kenapa namanya Gunung Tugel, karena mungkin ada jalannya yang nugel di tengah alias motong, atau itu sebenarnya gunung yang harusnya tinggi tapi tugel gitu loh, kayak tumpeng gitu kan, tugel terus ya jadi nggak jadi gunung guys. Nggak tahu, mungkin kalau teman-teman tahu yang Kutoarjo dan sekitarnya kenapa kok ini namanya Gunung Tugel, bisa cerita di kolom komentar ya. Keluar dari perjalanan Anda, nyaman dan aman sampai di tujuan. Bersama kami hati tenang selalu. Oke, kita mulai naik ya guys. Jadi kita akan lihat tanjakannya, jalanannya Anda akan bisa lihat seperti apa. Sopir handal temani perjalanan, sumber alam pilihan tepat keluarga, pulang kampung atau liburan, urusan bisnis atau sekadar jalan-jalan, sumber alam. Nah itu di depan ada truk tuh, kita susul aja tuh pickup, nanti biar bisa kelihatan kalau dia ngeden. Kita belas sama sekali nggak ngeden dengan ini AC nyala ya, dua-duanya depan belakang. Wih. Wah ini tapi bebannya berat ya, Traga. Wih, so melayu aja nih. Kita kejar lagi guys. Wow, bawa telur dia. Jitu telur. Nah, Ecer dan Grosir. Ini silahkan kalau yang bisa baca tulisannya nanti pesen kok malah mau syuting aku. Syuting Jitu telur. Oh, ini kalau turun ya. Kalau turun ini ngecas guys. Jadi kalau turun dia kebanyakan ngecas. Ini coba syuting lagi. Nih, kalau turun dia ngecas di sini. Tuh. Ini tuh kelihatan ngecas dia. Oke teman-teman, tadi udah kita coba jalan dan bisa dilihat ya, kalau yang di dalam jelas merasakan banget bahwa tarikannya tidak berkurang saat ditanjakan. Nah ini dilalah pulang ke sini ada shuttle yang slow guys, jadi ini bisa dilihat tampilannya, lebarnya emang karena lebarnya ya, kalau ini satu baris itu bisa 3, kemudian ada yang bisa diisi 4, ya kan, sedangkan yang ini 2 maksimal 3, ya kan. Karena tadi saya pikir ini kalau dilihat dari sisinya, tampak depan, memang tingginya terpaut terus lumayan guys, ya kan. Tapi kan kapasitas penumpang tidak ada, ini tidak ada pengaruhnya, ya kan. Hanya saja belakangnya sini. Nah, ini dia bisa terpengaruh mungkin 2 baris. Jadi ada 2 baris, tambahan 2 baris sama lebarnya.
lebarnya yang masih bisa kalau ini katakanlah tambah 2 baris ya, katakanlah 2 2 kan 3 tambah berarti 5 baris. Kalau 5 baris tambah apa 5 baris kali 2 10 ya kan. Terus lebarnya ke sini ditambahin 3 ya jadi 15. Ini makanya ini 2 kali lipatnya isinya, guys. Oke, demikian dulu video tentang Wuling Mitra EV kali ini yang sudah diganti interiornya. Nanti video berikutnya akan kita lihat ngecasnya gimana, lalu langsung kita hajar untuk percobaan di lapangan diisi dengan pelanggan sumber alam. Oke, sumber alam, keluarga di perjalanan Anda.